Salam damai dan selamat datang ke perayaan Misa Kudus Minggu Biasa ke-13 tahun A. Bagi memulakan perayaan Misa Kudus kita, marilah kita sama-sama menyanyikan nyanyian pembukaan Bernyanyilah. Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Selamat datang saudara-saudari. Misa ini secara online dari gereja Saint Dominic dan Nursery Taman Tungku. Jadi minggu ini kita merayakan Minggu Biasa yang ke-13. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Kerana hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau mahu menemui kami melalui orang lain. Kami mohon jangan sampai kami mengabaikan kesempatan itu, tetapi semoga dengan ramah mau menerima seseorang yang mungkin utusan-Mu yang akan menceritakan dengan caranya sendiri tentang Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati dan mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Elisa ke Sunem. Di sana ada seorang perempuan kaya yang mendesak dia agar singgah untuk makan. Jadi, setiap kali Elisa pergi, dia singgah di sana untuk makan. Kemudian, kata perempuan itu kepada suaminya, "Dengarlah, aku tahu bahwa orang yang selalu singgah di tempat kita itu seorang hamba Allah yang kudus. Sebaiknya kita buat sebuah bilik atas yang kecil dan berdinding. Lalu kita letak di dalamnya tempat tidur, meja, kerusi, serta kandil. Jadi, bila-bila pun dia singgah di tempat kita, dia dapat tinggal di situ." Pada suatu hari, Elisa datang ke sana. Dia masuk ke bilik atas itu dan berbaring di situ. Lalu katanya kepada Gehazi, pembantunya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Gehazi pun memanggilnya. Lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Setelah itu, Elisa bertanya, "Apakah yang dapat kulakukan untuknya?" Jawab Gehazi, "Sesungguhnya dia tidak mempunyai anak, manakala suaminya sudah tua." Kata Elisa, "Panggillah dia." Gehazi memanggilnya. Lalu perempuan itu berdiri di situ. Kata Elisa, "Tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau akan menggendong seorang anak lelaki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Respon Mazmur antara bacaan. Kasih-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuwartakan turun-temurun. Kuakui dengan mulutku, ya Allah kekal, kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kukuh melebihi langit. Kasih-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiran-Mu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu, ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sungguh, Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh, Engkaulah penguasa kami. Allah Israel yang kudus adalah Raja kami. Kasih-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus telah dibaptiskan ke dalam kematian-Nya? Melalui baptisan itu,
kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Demikian juga sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan baru. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengannya juga. Kerana kita tahu bahwa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, Dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa ke atasnya lagi. Dengan kematiannya, Dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan kehidupannya, Dia hidup kepada Allah. Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa, tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus instructed the 12 as follows: anyone who prefers father or mother to me is not worthy of me. Anyone who prefers son or daughter to me is not worthy of me. Anyone who does not take his cross and follow in my footsteps is not worthy of me. Anyone who finds his life will lose it. Anyone who loses his life for my sake will find it. Anyone who welcomes you welcomes me, and those who welcome me welcome the one who sent me. Anyone who welcomes a prophet because he is a prophet will have a prophet's reward. And anyone who welcomes a holy man because he is a holy man will have a holy man's reward. If anyone gives so much as a cup of cold water to one of these little ones because he is a disciple, then I tell you solemnly, he will most certainly not lose his reward. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sila duduk. Bacaan Injil kalau kita melihat adalah sambungan daripada Injil minggu lepas mengenai misi ataupun mission kita sebagai seorang Kristen ataupun Katolik. Kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyebut kepada para muridnya, jikalau kamu melebihi bapa, ibu, anak-anak daripadaku, kamu tidak layak untuk menjadi muridku. Dan Yesus juga menjemput kita untuk memikul salib kita sendiri. Kalau tidak, kita pun tidak layak untuk menjadi muridnya.
Bagian kedua, kita mendengar bagaimana Yesus menjemput kita melalui gereja untuk menghargai mereka yang menjadi utusan Tuhan. Bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Elisa dihormati oleh seorang wanita dari Sunem, dan karena dia melayani dan berbuat baik kepada Nabi Elisa, dia dikurniakan cahaya mata. Jadi adalah satu contoh yang baik. Kos tidak semestinya apabila kita membantu gereja kita terus dapat cahaya mata, itu mungkin lain kira lah. Tapi alis sekurang-kurangnya apabila kita membantu menolong mereka yang sudah melalui jalan dia dipanggil Tuhan, seperti Bapak Uskup, para padri, katekis, religious sisters, ketua semayang, dan volunteer kita yang menggunakan masa mereka untuk melayani gereja, mengorbankan uang ringgit untuk gereja. Jadi ini harus kita lihat. Jadi gereja senantiasa memberi penghargaan kepada mereka ini. Ramai mereka ini, tidak terkira nama mereka inilah yang kadang-kadang menjadi tulang belakang kejayaan di dalam misi gereja. Banyak antara mereka yang juga terkorban karena di dalam misi gereja, bukan hanya padri ataupun bishop ataupun para sisters katekis yang berkorban, mereka ini juga terkorban di dalam penginjilan berita baik Tuhan Yesus serta penginjil kegembiraan kepada ramai orang. Itu dalam minggu ini pertama, marilah kita terus menyerahkan diri kita sendiri ataupun memberitahu kepada diri kita sendiri, saya ini adalah murid Tuhan Yesus. Salah satu tugas yang harus saya lakukan adalah untuk memberitakan kabar gembira ini kepada semua orang. Kedua, di dalam kehidupan saya, supaya saya juga dapat membantu lebih baik lagi. Ataupun jikalau kita tidak dapat membantu masa ataupun tenaga, kita boleh juga menyumbangkan dana untuk pembangunan gereja untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini mungkin boleh membantu kita untuk merealisasikan kita sebagai murid Yesus dan senantiasa taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita sama-sama sekali lagi berdiri menyebut doa kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Respon kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kurniakanlah para misioneri keberanian untuk menyebarkan berita baik. Kami mohon, semoga keganasan dan kebencian dikalahkan oleh cinta kasih. Kami mohon,
Berikanlah kedamaian kepada mereka yang berperang antara satu sama lain. Kami mohon, kurniakanlah iman kepada mereka yang sakit untuk mengalami kesembuhan ilahi. Kami mohon, bantulah mereka yang bersedih untuk mendapatkan kedamaian dalam cinta kasih-Mu yang tak terbatas. Kami mohon, bersama Bonda Maria dan para santo, kurniakanlah kehidupan kekal kepada mereka yang telah meninggal dunia. Kami mohon, doa kepada Santo Yosef. Ya Santo Yosef yang mulia, Engkau taat kepada malaikat untuk mengambil Bonda Maria kita sebagai istri Engkau, dan dengan itu Engkau telah diberi penghormatan untuk menjadi ketua dan tuan rumah dan kediaman keluarga kudus di Nazaret. Engkau telah dihaskan untuk menjaga mereka dalam semua keperluan duniawi ini. Kami mempersembahkan Engkau Wisma Saint Joseph dan perjalanan imannya. Temanilah kami dengan doa Engkau dalam misi penginjilan ini dan pembinaan sebuah rumah Tuhan di Keuskupan Miri. Jadilah pengantara kami supaya rancangan kami akan dilaksanakan dan meningkat terhadap kerajaan dan pemerintahan anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan para umat dalam Keuskupan Miri. Sebagaimana kehendak kami mahu membina rumah Tuhan, bantulah kami untuk tidak pernah lupa bahwa Tuhan bersemayam dalam hati umat yang rendah hati dan penyesalan. Amin. Allah Bapa di sorga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan jiwa ilah, serta bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju Engkau, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari tanaman anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, Engkau menghendaki agar perayaan misteri ini menghasilkan rahmat bagi kami. Kami mohon semoga persembahan kami dalam perayaan ini cukup layak untuk menurutkan anugerah-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu.
dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya yang Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami, Engkaulah yang menciptakan dan menyokong kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh kerana Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut telah dicurahkan ke dalam hati kami, dan Roh itu melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, syurga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di syurga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di syurga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Francis dan Bapa Uskup kami Richard serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah pula saudara dan saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal pada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Parawan dan Bonda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang
segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah bersabda kepada para rasul, "Damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kalian semua, Sekarang dan selama-lamanya. marilah kita memberi salam damai Yesus kepada satu dengan yang lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah, Engkau hapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah, Engkau hapus dosa dunia. Berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi nyanyian pemilu kita naikkan lagu Makanlah dan Minumlah.
sudah bersatu sehati. Makanlah dan minumlah, tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Tanda perjanjian abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang telah melestarikan hidup kami, dan mohon kepadamu jangan sampai siapapun di dunia ini tak mendapat perhatian dan kebaikan-Mu yang memberi arti hidup kami dan mempersatukan kami dengan satu sama lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Kristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selepas nyanyian penutup kita nanti ada satu pengumuman. Marilah kita terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita mengakhiri misa kita dengan nyanyian penutusan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Puji Tuhan, baiklah bagi notis kita berkaitan baju Paskah tahun 2020 dan baju seminar penyembuhan. Kepada umat yang telah menempah dan membeli baju Paskah tahun 2020 dari gereja Saint Dominic and the Rosary, dan juga mereka yang telah membeli baju T seminar penyembuhan pada bulan Mac yang lalu,
Anda diminta untuk mengambil baju T tersebut di pejabat paroki bermula pada hari Isnin 29 hari bulan Jun 2020, yaitu mulai hari esok sudah boleh mengambil baju tersebut ya. Jadi terima kasih di atas penglibatan saudara dan saudari pada pagi ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Haleluya.